Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Daeng. Alhamdulillah sahabat, dimanapun Anda berada, saya doakan sahabat semua, saudara-saudaraku semua yang selalu mengikuti channel kami diberikan rahmat ridho barokah dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, mungkin kita sharing saja. Kita sharing saja masalah suatu keilmuan, karena banyak sekali yang di channel kami yang bertanya, yang mau belajar kepada kami, sedangkan kami pun juga masih belajar. Ya, seperti itu. Mau belajar kepada kami, sedangkan kami pun masih belajar. Ya, saya balas pakai PT aja teman-teman dari video ini aja, biar sedikit paham tentang masalah kalau kita mau berilmu. Oke, saya lanjutkan. Saya bercerita sedikit tentang saya pribadi teman-teman. Mungkin walaupun ini sudah tahun modern, tahun canggih, tapi masalah keilmuan itu pasti masih ada teman-teman. Sampai akhir zaman pun itu akan tetap ada. Kemudian banyak sekali saudara-saudara kita sekarang atau teman-teman kita sekarang yang sudah belajar keilmuan, tetapi itu cuman sekedar hiburan. Itu cuman sekedar maksudnya pengen dibilang wow hebat, cuma sekedar pengen pamer. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua, karena belajar keilmuan itu tidak segampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Saya saja sudah 8 tahun belajar spiritual, tetapi ya di antara 100% mungkin masih 20% atau 10% yang saya bisa, seperti itu teman-teman. Tetapi prinsip saya, walaupun sedikit ilmu saya, tetapi kalau saya gunakan untuk menolong orang-orang atau menolong sesama kita yang terkena penyakit non medis, sejenis gangguan-gangguan jin, santet atau guna-guna, insya Allah itu akan bermanfaat ya teman-teman. Seperti itu prinsip saya. Karena kenapa saya katakan demikian, mungkin netizen itu banyak yang komen, itu apa, disangkut pautkan lagi dengan yang lagi viral sekarang. Tetapi seperti ini teman-teman, ilmu goib itu sebenarnya kita tidak bisa buktikan, karena goib bukan sulap. Kalau sulap bisa dibuktikan, bisa dipertontonkan, tetapi kalau yang berhubungan dengan goib itu sangat tidak bisa dibuktikan teman-teman, karena goib tidak kelihatan, tidak nyata. Jadi saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman semua yang mau masuk ke dunia spiritual, belajar keilmuan. Lihat dulu, ya kan? Gurumu itu seperti apa? Karena sekarang orang yang pakai sorban, orang yang pakai peci itu belum tentu bagus. Makanya saya selalu katakan, lihat gurumu itu seperti apa. Jangan mentang-mentang dia berpakaian bagus terus kamu jalani ilmunya. Tidak seperti itu teman-teman. Ada lagi nih, orang-orang yang belajar tentang kodam. Ya mungkin saya tidak bisa pungkiri, saya pun mungkin bermain di kodam. Tetapi semua kodam atau pendamping goib itu ada tatarannya, ada macam jenisnya, ada tata caranya untuk mendapatkannya. Jangan sampai kalian bermain kodam itu salah arah. Bukan kodam yang betul atau pendamping goib yang betul kalian dapat, tetapi malah sebaliknya. Yang kalian dapatkan itu
setan, seperti itu. Berapa kali saya katakan, kalau kalian belajar suatu keilmuan itu, kembangkan dari diri kalian, kembangkan dari diri kita. Karena semua keilmuan ada di dalam diri kita. Kalian tahu Naruto? Kalau kalian teman-teman tahu Naruto, yang mengaktifkan seluruh cakra di dalam tubuhnya, seperti itulah keilmuan. Kurang lebihnya seperti itu. Di dalam tubuh kita ini penuh cakra. Tinggal bagaimana kita membuka cakra dan wadah keilmuan itu supaya aktif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keilmuan itu, cara mengambil keilmuan itu banyak macam ya teman-teman. Ada yang melalui, ada yang dengan ilmu al-hikmah, ada dengan yang namanya tenaga dalam, ada namanya yang ilmu kodam atau ilmu leluhur, seperti itu teman-teman. Ada yang melalui tirakat, ada yang mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, alhamdulillah yang saya pelajari di sini cuma 3, yaitu ilmu kodam, ilmu tenaga dalam, dan ilmu al-hikmah. Itu saya pelajari semua. Tetapi teman-teman, perlu saya garis bawahi, walaupun pelajaran saya banyak, walaupun perguruan saya banyak, tapi saya tidak asal masuk ke semua perguruan. Tidak, saya harus melihat dulu perguruan itu seperti apa. Saya harus membandingkan dulu perguruan ini, perguruan itu seperti apa. Karena banyak sekarang perguruan yang hanya penipuan. Banyak sekali di Facebook itu atau di online itu memaharkan suatu kodam, memaharkan suatu keilmuan. Ya mungkin sah-sah saja, ya kan, namanya sekarang kan zamannya praktis, instan. Tidak perlu kita menempuh ilmu dengan puasa 40 hari, puasa muti 1 minggu, tidak perlu. Sekarang serba instan, mungkin tinggal dimaharkan aja suatu keilmuan itu, suatu kodam itu yang mungkin kita dapat. Tetapi pada intinya, apakah itu betul-betul suatu keilmuan, nanti akan menjadi halusinasi, seperti itu. Nanti akan menjadi penipuan, bukan keilmuan yang kalian dapat, tetapi jin yang menguasai tubuh kalian hingga akhirnya kalian tersesat, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar keilmuan dengan saya, mohon maaf, saya belum ada ijazah, saya belum ada amanah untuk menurunkan suatu keilmuan sama orang, karena saya di sini juga masih belajar. Saya pun masih 10% keilmuan saya, di antara 100 ya mungkin masih 10% yang saya dapatkan. Cuman saya memasuki semua perguruan padepokan itu bukan saya mengejar, sebenarnya bukan, saya tidak terlalu mengejar keilmuannya, tapi saya mengejar membandingkan, oh perguruan ini, oh ini goib itu seperti apa, jin itu seperti apa, ya kan, spiritualis itu seperti apa. Itu yang saya pelajari, teman-teman. Karena kalau sudah menyangkut dengan kegoiban, goib itu banyak tipu dayanya, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Jin bisa menyerupai suatu amalan, jin bisa menyerupai suatu kodam, jin bisa menyerupai suatu leluhur, seperti itu. Makanya yang kita cari itu yang kebenarannya seperti apa. Apakah memang itu keilmuan, apakah itu memang leluhur kita, atau yang pokoknya yang bagus lah, teman-teman. Jangan asal menerima suatu keilmuan seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin mau beralih ke spiritual, janganlah menggunakan spiritualis sebagai mencari uang, tetapi gunakanlah spiritual itu keilmuan kalian untuk menolong sesama kita. Masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang terkena penyakit non medis, silahkan dibantu, seperti itu. Itu cuman salah satu sharing dari saya. Jadi mungkin terjawab untuk saudara saya yang bertanya kepada saya. Hati-hati dalam menerima ilmu, hati-hati dalam menempuh suatu ilmu.
yang sejatinya ilmu itu semua ada di dalam diri kita. Tinggal wadah kita mampu, tinggal wadah batin kita bisa menerima semua itu atau tidak. Karena setiap wadah batin seseorang itu semua berbeda-beda. Ada yang satu hari nerima langsung bisa, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jujur saja, saya sudah 8 tahun belajar suatu keilmuan spiritual, ya paling 10% aja. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu saja mungkin dari saya teman-teman. Semoga ini menjadi sharing untuk saudara-saudaraku semua yang mau masuk ke dunia spiritual, agar berhati-hati. Mungkin dari saya Daeng, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Salam persaudaraan dari saya. Salam spiritual. Tetap semangat membasmi kejahatan. Mantap. Tetap semangat.